Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Arzakina dengan NIM 102241006. Di sini saya akan menjabarkan harmonisasi sains dan agama, paradigma integrasi, interkoneksi, telaah pemikiran Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Nah, yang pertama, latar belakang. Latar belakang dikotomi ilmu, adanya pemisahan tajam antara ilmu agama dan ilmu umum. Kemudian yang kedua, dampak negatif, sekularisme, sains tanpa moralitas atau agama. Yang ketiga, dogmatisme, agama yang tertutup dari perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah gelisah akademik, perlunya jembatan untuk memperkuat kedua ranah tersebut agar tidak saling mengucilkan. Next, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan menjabarkan beberapa profil singkat dari Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah. Yang pertama, beliau adalah seorang guru besar filsafat keislaman di UIN Sunan Kalijaga, tepatnya di kota Yogyakarta. Kedua, pencetus ide transformasi IAIN menjadi UIN dengan paradigma integritas interkoneksi. Dan yang terakhir adalah dikenal sebagai tokoh yang memadukan pendekatan barat, yaitu filsafat, hermeneutika, dan sosiologi dengan khazanah Islam yang baik. Lanjut, konsep dasar integrasi interkoneksi. Yang pertama, integrasi, upaya memadukan nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan agar tidak terpisah. Nah, selanjutnya interkoneksi, kesadaran bahwa satu disiplin ilmu tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus berdialog, bekerja sama, dan saling menyapa dengan disiplin ilmu yang lain. Yang ketiga, metafora. Ilmu ibarat sebuah jaring laba-laba yang saling berkaitan. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan simbol jaring laba-laba atau spider web? Inti atau core Al-Quran dan Sunnah itu merupakan pedoman yang paling atas bagi umat Islam, terutama salah satu sumber kebenaran. Kemudian yang kedua, lingkaran dalam itu ada ulumuddin. Apa saja ulumuddin itu? Ada tafsir, fikih, dan ilmu kalam. Dan yang ketiga, ilmu luar, ilmu pengetahuan sosial, humaniora, dan sains alam. Pesan utama yaitu semua ilmu saling terhubung dan benang-benang metodologi dan etika. Maka dari itu kenapa disebut dengan simbol jaring laba-laba, karena semua ilmu itu saling berkaitan. Oke, next ada 3 pilar pendekatan. Ada 3 pilar pendekatan atau 3 hadroh. Yang pertama, hadroh anas, yaitu berbasis pada teks, wahyu atau agama. Kemudian yang kedua, hadroh al-ilm, berbasis pada observasi ilmiah. Dan yang ketiga adalah hadroh al-falsafah, berbasis pada rasionalitas, etika, dan filsafat. Next. Strategi harmonisasi. Yang pertama, informatif. Sains memberikan informasi data pada agama. Agama memberikan landasan etik pada sains. Kemudian yang kedua, dialogis, menjalin komunikasi antara pemegang otoritas agama dan ilmuwan. Dan yang ketiga adalah transformatif. Lanjut, apa saja sih implementasi dalam dunia pendidikan? Yang pertama, kurikulum tidak lagi memisahkan mata kuliah agama dan umum secara kaku. Nah, yang kedua, lahirnya subjek-subjek baru yang bersifat lintas disiplin. Contoh, biotika Islam, psikologi agama, dan ekonomi syariah. Nah, yang terakhir, kesimpulan.
Harmonisasi sains dan agama bukan berarti mencampur adukan keduanya secara asal, namun mendudukkannya dalam posisi yang saling menyapa. Artinya di setiap ilmu, antara ilmu satu dan ilmu yang lain itu sama-sama saling berkaitan atau berhubungan. Kemudian tujuan akhir adalah menciptakan manusia yang cerdas secara intelektual. Sekaligus ini ada sedikit kata-kata yaitu dari Albert Einstein, sering dikutip dalam konteks integrasi, di mana beliau mengatakan bahwa agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.